Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di episode kedua, yaitu ngomongin soal metode penelitian. Kalau di minggu lalu kita udah ngomongin basic-basicnya, sekarang minggu ini kita ngomongin soal hal yang juga penting. Jadi kemarin udah mulai saya kenalkan pendekatannya. Nah sekarang dari pendekatan itu kita akan mulai masuk ke problem ya. Problem itu penting. Problem. Kita tulis di sini ya. Problem. Ya. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas tentang formulating research problem atau bagaimana caranya memformulasikan masalah penelitian ya. Jadi penelitian itu memang harus ada masalahnya, atau dengan kata lain kita berusaha untuk mencari ada masalah apa yang kita coba selesaikan dengan penelitian itu. Jadi jangan sampai kita neliti tanpa sebetulnya penelitian ini nggak jadi solusi, dan penelitian ini juga tidak berdampak apa-apa, nggak punya kegunaan apa-apa. Jadi kita harus tahu masalahnya emang apa, kenapa penelitian ini harus dilakukan. Kan kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Nah ini yang paling menyedihkan adalah kalau saya nguji, pengalaman saya nguji beberapa tahun ini, ketika ditanya kenapa sih harus meneliti itu, ya alasan paling nggak masuk akal dan mudah-mudahan nggak disebutkan sama teman-teman adalah karena saya penasaran dan tertarik. Nah itu yang alasan yang menurut saya paling tidak ilmiah dan membuat para penguji ini moodnya itu ingin nggak ngelulusin teman-teman yang lagi neliti, ya nggak? Soalnya kenapa? Apakah penting emang kita harus membaca dan memahami apa yang teman-teman penasaran dan tertarik ya? Jadi ketertarikan teman-teman akan sesuatu, rasa penasaran teman-teman akan sesuatu tidak membuat teman-teman merasa berhak menjadikan itu sebuah penelitian ya. Jadi kita perlu ngasih lihat dengan detail masalahnya apa, sehingga kita bisa nunjukin kalau masalah ini tidak segera dicari solusinya lewat penelitian ini, maka akan jadi sesuatu yang seperti apa. Nah ini kita tunjukkan bahwa problem ini harus cepat-cepat kita teliti. Saya ini paham ya? Jadi formulating research problem adalah cara kita untuk meyakinkan orang lain bahwa penelitian ini memang penting untuk segera dilakukan penelitian. Atau penelitian ini memang penting karena penelitian ini menjadi solusi atas problem yang kita coba ajukan. So, teman-teman, di episode kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk tidak lagi bilang karena saya penasaran atau karena saya tertarik sehingga saya neliti. Iya, penasaran dan tertarik itu satu hal yang bagus, tapi itu terlalu personal, terlalu individual, terlalu elu banget gitu. Jadi kalau alasannya itu ketika neliti itu terlalu egois. Walaupun iya itu jadi dorongan awal kita neliti, betul, tapi ketika kita mulai dan ingin menunjukkan ke orang lain, kita perlu ngasih tahu research problemnya apa ya. Jadi pertemuan ini kita bahas itu ya. Oke, sampai sini paham ya? Kebayang ya? So, kenapa penting untuk nunjukin research problem? Supaya orang lain tahu apa urgensi atau pentingnya dari penelitian ini. Jadi, kenapa harus ada rumusan masalah, identifikasi masalah, supaya orang lain atau semua orang memahami bahwa memang penelitian ini penting untuk segera dilakukan. Atau penelitian ini akan punya konsekuensi sebagai solusi atas permasalahan yang lagi kita ajukan. So, saya akan ajak teman-teman untuk bagaimana caranya mengajukan masalah yang tepat ya, berdasarkan pendekatan yang deduktif maupun yang induktif. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita mulai dengan formulating research problem kalau teman-teman menggunakan pendekatannya deduktif ya. Jadi kita akan coba untuk melakukan finding atau formulating research problem kalau pendekatan atau approach yang kita gunakan deduktif ya. Oke, saya tulis dulu deduktif di sini. Nah, kalau deduktif berarti teman-teman harus cari fakta-fakta terdahulu. Jadi cek video kemarin gimana caranya, saya udah share ya, mulai dari search on Wikipedia ya dan lain-lain. Nah, caranya adalah gampang sebetulnya. Teman-teman itu tinggal cari meta-analisa. Caranya ada di video minggu lalu, cari meta-analisa, atau kalau nggak ada meta-analisa, cari yang namanya systematic review.
Nah, dari meta-analisa dan systematic review ini, otomatis teman-teman akan dapetin rincian banyak banget penelitian terdahulu dan enak banget ya. Di situ teman-teman akan dapat sebuah tabel. Tabelnya itu nanti dia akan ngasih tahu banyak informasi. Nah, nanti teman-teman tinggal mengkategorisasi mana yang positif, mana yang negatif, atau mana yang tinggi hasilnya, mana yang rendah hasilnya. Gitu. Dan tugas formulating research problem di deduktif itu pada akhirnya kita mencari, tugas di, ini sambil ngasuh soalnya ya, tugas di formulating research itu pada akhirnya untuk mencari celah apa yang masih belum diteliti di zaman dahulu ya, apa yang belum diteliti di antara posisi-posisi ini nih, dari sini, ini itu apa yang masih belum diteliti. Contohnya gini, kalau kemarin saya baca di meta-analisanya, di meta-analisa konformitas, ternyata konformitas itu positif mempengaruhi atau korelasi positifnya sama apa aja. Korelasi negatifnya sama apa aja. Korelasi positif itu apa? Semakin tinggi konformitas, maka semakin tinggi juga apa? Biasanya di tabel itu ada. Semakin tinggi konformitas, semakin negatif atau semakin rendah apa? Nah, itu harus dicari. Nah, dicari, nanti saya akan nemu ternyata, ternyata konformitas itu mempengaruhi sikap percaya diri seseorang. Jadi orang tadinya percaya diri, kalau konform atau ikut-ikutan orang lain, jadinya makin percaya diri. Tapi ternyata korelasinya negatif itu sama hal-hal yang kaitannya sama potensi diri, keinginan, harapan. Jadi ternyata makin tinggi konformitas, makin sering ikut orang lain, dia malah semakin tidak menjadi dirinya sendiri. Kamu aja di kamera? Hah? Gitu. Ternyata makin tinggi konformitas, makin rendah dia menjadi dirinya sendiri. Loh, gimana dong caranya kalau kayak gitu? Nah, berarti terus dari situ, dari temuan yang pertama ini, di kedua baru ternyata cek lagi, ada nggak yang pernah neliti soal itu ya? Ada nggak yang pernah neliti? Nah, jadi teman-teman, dari meta-analisa konformitas itu, saya menemukan bahwa semakin tinggi konformitas, itu ternyata dari tabel ini ya, semakin tinggi konformitas, tapi semakin rendah juga kecenderungan orang untuk tidak jadi dirinya sendiri, ya. Untuk tidak jadi diri sendiri. Terutama apa? Dia sulit untuk mengungkapkan diri. Nah, saya cari istilah itu apa? Ternyata sulit mengungkapkan diri itu namanya self-disclosure. Nah, ternyata saya menemukan hal ini tuh belum ada kata self-disclosure tuh di penelitian terdahulu. Nah, makanya saya jadi bertanya-tanya, pernah nggak ya ada orang yang ngecek conformity dengan self-disclosure. Nah, saya cari ini, conformity dengan self-disclosure. Nah, tugas teman-teman, tugas saya waktu itu kemudian adalah, kalau ternyata ini belum ada, saya cari dulu nih, ada nggak orang yang betul-betul pernah menghubungkan antara konformitas dengan self-disclosure. Kalau ternyata belum ada, dan waktu saya S1 itu ini belum ada memang yang neliti ini langsung. Jadi belum pernah ada yang mencoba mengkaitkan langsung antara konformitas dengan self-disclosure. Padahal sudah terbukti bahwa semakin tinggi konformitasnya, semakin ikut-ikutan sama orang lain, semakin rendah kemampuan dia untuk mengungkapin diri. Kenapa? Karena yang diungkapin itu kepengen orang lain juga. Nah, ini tuh belum ada yang neliti, dan ini kan ternyata penting ya. Ternyata ada celah di mana saya bisa meneliti ini, karena orang lain penelitian sebelumnya belum pernah. Jadi ketika ditanya problemnya apa, problemnya belum pernah ada yang meneliti sebelumnya hubungan langsung antara konformitas dengan self-disclosure. Jadi saya mau nunjukin bahwa semakin konformitas orang, semakin rendah kecenderungan dia untuk self-disclosure, dan itu bahaya bagi pengembangan diri. Nah, dan bahaya bagi pengembangan diri, tapi belum pernah ada orang yang neliti. Maka menurut saya penting bagi saya untuk neliti itu. Sampai sini mudah-mudahan jelas kebayang ya, bahwa dengan berargumennya seperti ini, kita sudah nemu namanya formulating research problem. Dan argumen ini membuat kita makin yakin, orang juga makin yakin dan percaya bahwa argumen ini memang pas atau cocok membuat kita untuk neliti ini. Sampai sini paham ya? Jadi kalau deduktif itu ngajak kita untuk menelusuri penelitian sebelumnya sudah nemu apa, neliti apa, kita cari gapnya. Apa itu gap? Apa yang belum sempat diteliti atau belum spesifik diteliti. Nah, terkait konformitas, yang belum spesifik diteliti adalah terkait pengungkapan dirinya. Iya, penelitian sebelumnya sudah ada yang bilang bahwa konformitas tinggi
maka makin rendah kecenderungan untuk dia bisa mengungkap apa yang ada dalam dirinya. Konsep dirinya makin rendah, ada. Tapi belum spesifik ke cara orang mengungkapkan diri. Jadi orang yang sering konform itu jarang banget untuk nge-explore dirinya seperti apa. Nggak mau untuk disclose, mengungkapkan dirinya seperti apa. Iya aja pasti apa kata kelompok. Nah, berdasarkan argumen itu, maka penting bagi saya untuk meneliti ini. Loh, apa pentingnya? Nah, nanti kita bisa tuliskan di kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, kegunaan penelitian ini, kita mampu melengkapi literatur terkait pengungkapan diri yang belum pernah ada di penelitian sebelumnya. Jadi, sebelumnya itu belum pernah ada bahwa ternyata secara spesifik konformitas itu dapat berkontribusi atau punya hubungan dengan pengungkapan diri. Di penelitian sebelumnya belum ada. Jadi, penelitian ini tuh justru ngasih kontribusi teoritis. Jadi, jangan pernah nanti nulis di manfaat penelitian ngasih tambahan pengetahuan apa harus spesifik. Nah, kalau ini kan spesifik. Dari literatur sebelumnya, penelitian ini nanti keluarannya itu, hasilnya itu akan ngasih kontribusi baru. Ya, ini ada temuan yang membuat bahwa konformitas ini memang punya andil terhadap pengungkapan diri. Cara seseorang disclose her atau himself, dan itu penting. Nah, secara praktis adalah kita supaya bisa mewaspadai setiap kita ikut-ikutan orang lain tanpa dasar, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa mengekspresikan dan mengungkapkan diri kita itu secara praktis. Jadi jangan pernah di manfaat penelitian, teman-teman itu nulis sebagai tambahan pengetahuan, sebagai tambahan wawasan, itu, pengen ngomong kasarnya, itu bohong, itu omong kosong ya. Jadi yang penting itu adalah kita ngasih tahu, ngasih argumen bahwa seberapa penting penelitian ini lewat research problem. You find the gap and then tell us what will you get with your research. Jadi kasih tahu kita apa yang bisa didapatkan dari penelitian yang akan dilakukan ya melalui formulating research problem. Sampai sini jelas ya? Ini kalau pendekatannya deduktif. So kalau teman-teman menggunakan pendekatan deduktif, maka kuatkan di literatur review. Jadi jurnal-jurnal sebelumnya tuh harus ada. Enggak 5, enggak 10, tapi 30 ke atas. Jadi ini tuh 30 literatur ke atas. Dan kita sebutkan di masing-masing paragraf. Si Anu menemukan ini, si Anu membuktikan ini, tapi belum ada yang membuktikan ini. Sampai sini jelas ya? Nah, ini contohnya. Kalau yang induktif, seperti apa yang induktif? Nah, kita mulai coba yang induktif. Oke, sekarang kalau pendekatannya induktif gimana? Masih dengan tema penelitian yang sama, yaitu conformity dengan self-disclosure ya. Jadi saya pengen nunjukin bahwa conformity dan self-disclosure itu penting untuk diteliti, tapi kalau tadi pakai pendekatan deduktif, sekarang kalau mau berargumen dengan pendekatan yang induktif ya. Kalau pendekatan induktif itu, selalu yang pertama kali itu wajib dilakukan namanya survei. Survei yang isinya itu minimal 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaannya itu cukup banget ya. 2 pertanyaan itu apa aja? 2 pertanyaan itu yang pertama harus open, harus salah satunya adalah open ended ya. Jadi nomor 1, pernahkah punya pengalaman konformitas? 2, ceritakan pengalaman. Oke, jadi surveinya itu cuma 2 pertanyaan ya. Yang pertama, pernahkah punya pengalaman konformitas? Tapi jangan ditulis konformitas ya. Tapi definisi operasionalnya dari konformitas. Jadi contohnya gini, pernah nggak punya pengalaman di mana kamu sebenarnya ingin apa, tapi karena adanya orang lain yang menekan sehingga kamu berubah pikiran dan ikut keputusan orang lain itu? Oh, jawabannya cuma iya dan tidak ya. Ya dan tidak. Nah, kalau iya, tolong dong ceritakan pengalamannya. Nah, dari cerita pengalaman ini kita analisa gitu ya. Sampai sini kebayang? Ya. Jadi survei, 1 pernah apa enggak? Oh, ternyata pernah. Jadi nanti dari 100 orang kita dapat 80%. Jadi dari 100 orang kita dapat 80 orang yang pernah. Oke. Dari 80 yang pernah itu kita analisa cerita pengalamannya mereka seperti apa. Nah, kita punya data. Jadi induktif itu nggak teman-teman ke lapangan terus tiba-tiba nanyanya apa? Nanya-nanya dalam bentuk informal, Pak, ngobrol-ngobrol. Bukan gitu
Itu cara induktif itu salah banget. Jadi yang induktif yang benar itu adalah teman-teman dimulai dengan survei, maka teman-teman akan dapat ini nih, data yang pertama, iya dan tidak, frekuensi jumlah dalam bentuk persen. Yang kedua, cerita atau kisah pengalaman. Nah, dari cerita ini teman-teman analisa. Dari jawaban-jawaban cerita mereka, analisa. Apa yang membuat dia jadi konform. Jadi apa yang membuat dia konform, apa sebabnya atau apa akibatnya ketika dia konform. Jadi dari data yang nomor 2 ini, teman-teman akan dapat dua hal. Dari data nomor 2 ini, teman-teman dapat dua hal. Apa yang terjadi, apa akibatnya. Gitu. Nah, dari apa akibatnya inilah teman-teman dapat data. Teman-teman dapat argumen. Nah, dari data ini baru teman-teman wawancara. Wawancaranya kemana, ke siapa, pas kapan. Jadi ini pertama survei, yang kedua wawancara. Yang diwawancara itu apa? Temuan soal ini nih. Soal apa akibatnya. Apa akibatnya kalau kita konformitas? Oh iya, jadi saya jadinya ya ikutan urusan orang lain. Nah, jadi dari akibatnya ini bakal positif apa negatif? Akibatnya konformitas itu dia bakal positif atau negatif? Cari tahu. Nah, dari positif negatif ini baru kita nanti diwawancara, kita tanyakan lagi. Apa akibatnya? Nah, yang diwawancara apa? Seharusnya gimana? Kenyataannya hanya gimana? Jadi, yang diwawancara itu adalah orang-orang yang dia punya pengalaman dan masuk di sini, dia udah ngejawab di sini nih. Misalkan saya tanya, pernah punya pengalaman nggak di mana kamu punya ide atau pendapat tapi malah ngikutin ide dan pendapat orang lain. Akhirnya kamu ngikut apapun keputusan orang lain. Iya, pernah. Nah, apa yang terjadi kok bisa kayak gitu? Iya, soalnya aku waktu itu lagi bingung dan galau. Terus jadinya akibatnya apa? Ya akibatnya aku jadi nggak ngikutin apa kata hati aku jadi bete. Oke. Nah, yang orang-orang yang kayak gitu diwawancara lebih dalam. Emang menurut kamu seharusnya pada saat itu kayak gimana? Seharusnya tuh gini. Kenyataannya, ya kenyataannya saya malah gini. Buat kamu itu gimana? Ya buat aku jadi negatif. Nah, gap antara apa yang seharusnya dengan yang kenyataannya, inilah yang jadi masalah penelitian. Ini yang ceritain, oh ternyata orang-orang itu inginnya tuh seperti itu, tapi seperti ini. Apa ya yang membuat gap ini terjadi? Tanda tanya. Nah, ini yang jadi masalah penelitian. Nah, ini akan membuat penelitian kita penting untuk dilakukan. Sampai sini kebayang ya? Itu cara induktif berargumen. Jadi bukan ngobrol-ngobrol informal, 5 dari 10 orang yang saya wawancara. Bukan kayak gitu. Yang benar tuh kayak gini, survei dulu. Dari hasil survei diwawancara mendalam, seharusnya gimana, kenyataannya seperti apa, ada gap antara seharusnya dan kenyataannya. Gap itu penting untuk diteliti, karena kalau enggak akan punya akses atau punya akibat yang negatif. Itu yang bikin penelitiannya punya argumen bagus. Gitu, itu yang namanya formulating research problem. Ketika kita bisa memformulasikan bahwa penelitian ini punya masalah yang memang penting untuk diteliti, bahwa penelitian ini punya masalah yang memang membuat kita sebagai peneliti ngerasa bisa ngasih solusi lewat penelitian ini. So, jangan gombal-gombal lagi bahwa penelitian ini diawali dengan rasa penasaran lah, ketertarikan lah. Bukan, tapi diawali dari memang adanya problem yang membuat kita perlu dan butuh untuk jadi solusi atas problem itu lewat penelitian ini. Sampai sini paham ya bedanya antara pendekatan induktif dan deduktif terkait formulating research problem? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Juga share ke teman-teman yang lagi ngerjain skripsi atau teman-teman di kelas lain, supaya nggak ngaco ketika ngomongin formulating research problem. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.